Malam itu begitu pekat, seolah bulan dan bintang-bintang memilih untuk bersembunyi di balik awan. Hanya ada desiran angin malam yang mengalun pelan, menyapu dedaunan di sekitar rumah kecil Jaka. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu yang mulai lapuk, dengan lampu minyak yang bergoyang-goyang di dalamnya, memancarkan cahaya temaram. Jaka duduk di sudut ruangan, memperbaiki gagang tombak tuanya yang sudah mulai aus. Pemuda itu masih belia, tak lebih dari 20 tahun, namun beban hidup yang ia pikul membuat wajahnya tampak lebih dewasa. Ia hidup seorang diri sejak kedua orang tuanya meninggal dunia karena wabah beberapa tahun lalu. Ternaknya, kambing-kambing yang ia rawat dengan penuh kasih, adalah satu-satunya peninggalan berharga yang tersisa dari keluarganya. Malam itu, rasa lelah mulai menguasainya. Mata Jaka nyaris terpejam ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah kandang. Ia tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul suara itu bukanlah hal yang biasa. Dengan cepat, ia meraih obor yang tergeletak di dekat pintu dan berlari keluar rumah. Di luar, udara dingin menusuk kulit, membuat Jaka merapatkan sarung yang ia kenakan. Cahaya obor menari-nari, memperlihatkan pemandangan kandang yang berantakan. Pintu pagar kandang terbuka, dan jejak cakar besar terlihat jelas di tanah yang lembab. Di sudut kandang, dua kambing tergeletak tak bernyawa, sementara beberapa lainnya meringkik ketakutan dengan luka di tubuh mereka. Jaka mendekat perlahan, matanya menatap jejak darah yang memanjang hingga keluar pagar. "Serigala!" gumamnya dengan suara bergetar antara marah dan takut. Pemuda itu mengepalkan tangan, matanya memerah karena emosi. Ternaknya adalah hidupnya, dan kehilangan mereka adalah pukulan yang berat. Ia menyadari bahwa ini bukan serangan pertama. Beberapa malam sebelumnya, ia sudah mendapati tanda-tanda aneh, jejak kaki yang tak dikenalnya, kambing yang gelisah tanpa sebab, dan suara geraman samar di tengah malam. Tapi ia mengabaikan semuanya, mengira itu hanya hewan liar biasa yang tak berbahaya. Kini, Jaka merasa bersalah sekaligus marah. "Aku tak akan membiarkan ini terjadi lagi," katanya tegas. Ia menyalakan obor lebih terang dan menatap tombak tuanya. Dalam hati, ia bersumpah untuk mengejar serigala itu hingga ke sarangnya. Namun, malam semakin larut, dan ia tahu bahaya mengintai di luar sana. "Besok pagi aku akan pergi," bisiknya, mencoba menenangkan amarah yang berkobar dalam dadanya. Ia menghabiskan malam itu di dekat kandang, berjaga-jaga dengan tombak di tangannya. Setiap suara angin atau gemerisik daun membuatnya waspada. Pagi pun tiba, membawa serta keberanian baru dalam hati Jaka. Ia mengemas perbekalan seadanya, sepotong roti kering, sebuah botol air, dan beberapa tali, lalu mengikat tombak tuanya di punggung. Jejak kaki serigala yang tertinggal di tanah masih jelas terlihat, memandu langkahnya menuju hutan lebat yang membentang di balik desa. Hutan ini akan menjadi saksi, gumamnya dengan tekad membara. Ia tahu, mencari serigala bukanlah hal mudah. Namun, ia tidak peduli. Baginya, ini bukan hanya tentang ternaknya. Ini tentang kehormatannya sebagai penggembala yang gagal melindungi apa yang berharga baginya. Langkah Jaka semakin dalam memasuki hutan, meninggalkan desa yang perlahan tertelan kabut pagi. Suara burung dan gemerisik dedaunan mengiringi perjalanannya, namun ia tetap fokus pada jejak yang terus ia ikuti. Tak ada yang tahu apa yang menantinya di balik rimbunnya pepohonan itu, namun satu hal yang pasti, ia tidak akan kembali tanpa menemukan jawaban. Di kejauhan, bayangan hutan semakin gelap. Di sanalah, perjalanan ini benar-benar dimulai. Hutan yang lebat dan dingin menyambut langkah Jaka dengan suasana yang mencekam. Pepohonan tua menjulang tinggi, daunnya rimbun, hampir menutupi cahaya matahari yang seharusnya menerangi jalan setapak. Suara-suara binatang malam yang kembali ke persembunyian mereka bercampur dengan gemerisik langkah kakinya yang hati-hati. Jejak kaki serigala yang ia ikuti mulai samar, menghilang di antara akar-akar pohon yang menonjol. Namun, Jaka tak menyerah. Ia memindai tanah dengan cermat, mengamati jejak darah yang memudar. Serigala itu terluka, itu jelas.
Aku pasti bisa menemukannya, pikirnya, menggenggam tombak tua di tangan dengan erat. Di tengah keheningan hutan, ia tiba di sebuah area yang berbeda. Semak-semak lebat tumbuh rapat, hampir tidak menyisakan celah. Naluri Jaka mengatakan bahwa ia sudah dekat. Ia mendekat perlahan, merunduk di balik semak-semak, mencoba menyembunyikan dirinya. Napasnya tertahan ketika ia melihat sesuatu yang tak terduga, sebuah sarang kecil tersembunyi di balik semak berduri. Di dalamnya, ada 3 anak serigala. Mereka kecil, lemah, dan tampak kelaparan. Tubuh mereka kurus, bulu-bulu mereka terlihat kusam, tidak seperti serigala yang sehat. Mereka meringkuk bersama, mencari kehangatan di tengah dinginnya pagi itu. Salah satu dari mereka bahkan terlihat lebih kecil dibandingkan 2 lainnya, dengan bulu gelap yang tampak kusut. Jaka tertegun. Amarah yang membara di dadanya sejak serangan malam sebelumnya perlahan mulai meredup. Ia tidak menyangka akan menemukan pemandangan seperti ini. Pikiran-pikirannya bertabrakan. Apakah ini alasan serigala induk itu menyerang? Apakah ia hanya mencoba bertahan hidup dan memberi makan anak-anaknya? Jaka merasa dilematis. Di satu sisi, ia ingin membalas dendam karena kehilangan ternaknya. Namun di sisi lain, pemandangan anak-anak serigala yang tak berdaya ini menggugah rasa iba di hatinya. Mereka hanya anak-anak. Apa mereka tahu apa-apa tentang apa yang dilakukan induknya, pikirnya. Salah satu anak serigala tiba-tiba bergerak, mencoba berdiri dengan tubuh yang gemetar. Mata kecilnya menatap Jaka, seolah menyadari kehadiran manusia asing di dekat sarang mereka. Namun, alih-alih melarikan diri, anak serigala itu hanya meringkuk kembali, terlalu lemah untuk melawan atau takut. Jaka mendekat perlahan. Ia tahu bahwa induk mereka tidak ada di sekitar. Jika ada, ia pasti sudah diserang sejak tadi. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan ke arah anak-anak serigala itu. 2 dari mereka mundur sedikit, tetapi yang terkecil tetap diam. Bulu gelapnya yang sedikit berbeda dari saudara-saudaranya menarik perhatian Jaka. Sendiri, kecil, dan lemah seperti aku dulu, gumam Jaka, mengingat masa kecilnya yang penuh kesepian setelah ditinggal orang tuanya. Perasaan iba semakin kuat menguasai hatinya. Akhirnya, Jaka mengambil keputusan. Ia tak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Tapi ia juga tahu tidak mungkin membawa semuanya pulang. Dengan hati-hati, ia mengangkat anak serigala yang paling kecil itu. Tubuhnya ringan, bahkan lebih ringan dari kambing yang baru lahir. Mata anak serigala itu menatap Jaka tanpa perlawanan, seolah menerima takdirnya. Namamu biru, kata Jaka tiba-tiba, memperhatikan bulu gelap anak serigala itu yang berkilauan samar di bawah cahaya matahari pagi yang menembus celah dedaunan. Bulu itu tampak seperti menyimpan sedikit warna biru di sela-sela hitamnya. Jaka menatap 2 anak serigala lainnya. Ia merasa bersalah meninggalkan mereka, tetapi ia tahu ia tak punya pilihan. Jika ia membawa semuanya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Dengan berat hati, ia meninggalkan sarang itu, membawa biru dalam gendongannya. Sepanjang perjalanan pulang, Jaka tak berhenti memikirkan apa yang baru saja ia lakukan. Bagaimana jika induk serigala itu kembali dan tidak menemukan anak-anaknya? Bagaimana jika ia telah membuat kesalahan besar? Namun, setiap kali ia melihat biru yang meringkuk tenang di pelukannya, ia merasa bahwa keputusan ini adalah hal yang benar. Ketika ia akhirnya tiba di rumah, biru tampak semakin lemah. Kau butuh makan, kata Jaka, meletakkannya di dekat perapian yang menyala. Ia memanaskan sedikit susu kambing yang tersisa, menuangkannya ke dalam mangkuk kecil, lalu mendekatkannya pada biru. Anak serigala itu mengendus pelan, lalu mulai minum dengan hati-hati. Jaka duduk di dekatnya, memperhatikan setiap gerakannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ia siap dengan tanggung jawab ini. Namun, saat ia melihat biru menatapnya dengan mata yang penuh harapan, Jaka tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Hari itu menjadi awal dari kisah yang tak terduga, kisah seorang penggembala muda dan seekor anak serigala kecil yang kini menjadi bagian dari hidupnya.
Hari-hari pertama hidup bersama Biru adalah tantangan besar bagi Jaka. Serigala kecil itu, meskipun lemah, membawa ketegangan ke rumah sederhana Jaka. Kambing-kambingnya menjadi gelisah setiap kali Biru mendekat ke kandang. Mereka meringkik ketakutan, bahkan menendang pagar kandang seolah ingin kabur. Jaka mengerti ketakutan ternaknya. Bagaimanapun, serigala adalah predator alami kambing. Namun, ia percaya bahwa waktu akan membangun kepercayaan. Setiap malam, ia memastikan Biru tidak masuk ke kandang. Anak serigala itu tidur di sudut dekat perapian dengan selimut tua yang Jaka gunakan untuk membuatnya nyaman. Awalnya, Biru tak banyak bergerak. Tubuhnya terlalu lemah untuk bermain atau berlarian. Jaka menghabiskan waktu merawatnya dengan sabar. Ia memberikan susu kambing hangat setiap pagi, memastikan Biru mendapatkan cukup makan. Kadang, ia bahkan berbicara kepada Biru, meskipun serigala kecil itu hanya menatapnya dengan mata bulatnya yang polos. Namun, seiring waktu, Biru mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang kembali. Ia mulai berjalan dengan lebih stabil, mengendus-endus sudut rumah Jaka. Suatu pagi, Jaka melihat Biru bermain dengan salah satu tali yang biasanya ia gunakan untuk mengikat kambing. Serigala kecil itu tampak riang, menggigit ujung tali dan mengibaskannya seperti mainan. "Kau mulai merasa nyaman di sini, ya?" ujar Jaka dengan senyum kecil. Namun, tidak semua orang di desa menyukai keberadaan Biru. Beberapa tetangga yang mendengar bahwa Jaka memelihara seekor anak serigala datang untuk memperingatkan. "Jaka, apa kau sudah gila? Kau membawa serigala ke rumahmu? Bagaimana jika dia tumbuh besar dan menyerangmu?" kata seorang pria tua sambil melipat tangannya. "Dia hanya anak kecil," balas Jaka, mencoba membela keputusannya. "Dia tidak berbahaya. Tapi dia akan tumbuh, Jaka. Serigala tetaplah serigala. Apa kau yakin bisa mengendalikannya nanti?" Kata-kata itu membekas di pikiran Jaka, namun setiap kali ia melihat Biru, ia tahu bahwa serigala kecil itu tidak akan menjadi ancaman. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Biru mulai ikut Jaka ke ladang tempat ia menggembalakan kambing. Awalnya, kambing-kambing itu langsung panik saat melihat Biru mendekat. Mereka melarikan diri ke segala arah, membuat Jaka kerepotan mengumpulkan mereka kembali. "Kau harus belajar," kata Jaka kepada Biru, meskipun ia tahu serigala kecil itu tak mengerti. "Kau tidak boleh membuat mereka takut. Mereka adalah keluargamu juga sekarang." Hari demi hari, Jaka melatih Biru untuk menjaga jarak dari kambing-kambingnya. Ia mengajarkan Biru untuk duduk diam dan hanya mengawasi dari jauh. Lama-kelamaan, kambing-kambing itu mulai terbiasa dengan kehadiran Biru. Mereka masih waspada, tapi tidak lagi panik setiap kali Biru bergerak. Suatu sore, saat Jaka sedang duduk di bawah pohon, mengawasi ternaknya, seekor musang besar tiba-tiba muncul dari semak-semak, mendekati salah satu kambing yang sedang merumput. Sebelum Jaka sempat bangkit, Biru melesat ke depan, mengeluarkan suara geraman kecil. Musang itu langsung kabur, dan kambing yang tadinya terancam kembali merumput dengan tenang. Jaka tertegun. "Biru," katanya perlahan, menatap serigala kecil itu. "Kau melindungi mereka?" Biru menoleh ke arah Jaka, ekornya bergoyang pelan. Untuk pertama kalinya, Jaka merasakan bahwa keputusannya membawa Biru pulang bukanlah kesalahan. Hari-hari berikutnya, Biru dan Jaka semakin tak terpisahkan. Di pagi hari, Biru selalu mengikutinya ke ladang, membantu menjaga kambing-kambing dari ancaman hewan liar. Ketika malam tiba, Biru berbaring di depan pintu rumah, seolah menjadi penjaga setia yang melindungi rumah itu dari bahaya. Namun, hubungan mereka tetap menjadi bahan pergunjingan di desa. Beberapa orang mulai menyebut Jaka, penggembala gila, karena memelihara seekor serigala. "Kambing dan serigala tidak seharusnya bersama," kata salah seorang tetua desa saat bertemu Jaka di pasar. "Kita tidak tahu apa yang seharusnya atau tidak," balas Jaka. "Yang aku tahu, Biru tidak pernah menyakiti siapapun." Keteguhan Jaka mulai membuahkan hasil.
Lambat laun, kambing-kambingnya tidak lagi takut pada biru. Bahkan, mereka mulai merumput dengan tenang meskipun biru duduk tidak jauh dari mereka. Persahabatan antara Jaka dan biru mulai menjadi bukti nyata bahwa hubungan antara predator dan mangsa tidak selalu seperti yang dipikirkan banyak orang. Pada suatu sore, Jaka duduk di sebuah batu besar sambil memperhatikan ternaknya. Ia menoleh ke arah biru, yang duduk di sampingnya, ekornya melingkar di kakinya. "Biru, kau tahu? Aku tak pernah merasa sendiri lagi sejak kau datang," kata Jaka sambil tersenyum. Biru menatap Jaka, lalu menjilat tangannya dengan lembut. Jaka tertawa kecil, mengusap kepala sahabatnya itu. Dalam momen itu, ia merasa bahwa mereka telah membangun sesuatu yang luar biasa, kepercayaan, persahabatan, dan ikatan yang melampaui rasa takut dan prasangka. Jaka dan biru kini bukan lagi hanya penggembala dan serigala. Mereka adalah sahabat sejati yang saling melindungi, mengajarkan satu sama lain arti keberanian, kesetiaan, dan rasa saling percaya. Pagi itu, Jaka memutuskan untuk pergi ke pasar di kota. Kambing-kambingnya sudah cukup gemuk untuk dijual, dan ia berharap mendapatkan uang yang cukup untuk membeli beberapa peralatan baru. Sebelum pergi, ia berdiri di depan biru yang tengah berbaring di bawah pohon dekat kandang. "Biru, aku harus pergi. Kau jaga rumah dan kambing-kambing kita, ya?" ujar Jaka sambil berlutut, menatap mata sahabatnya itu. Biru memiringkan kepalanya, ekornya bergoyang pelan. Jaka tersenyum kecil, mengusap kepala serigala itu. "Aku percaya padamu." Setelah mengumpulkan kambing-kambing yang akan dijual, Jaka berangkat ke kota. Perjalanan ke pasar memakan waktu hampir sehari penuh. Selama di sana, ia tak henti-hentinya memikirkan biru dan kambing-kambing yang ia tinggalkan. Meski ia percaya pada sahabatnya, rasa khawatir tetap menghantui pikirannya. Malam tiba dengan cepat. Di desa, suasana gelap hanya diterangi oleh cahaya bulan dan lampu minyak dari rumah-rumah penduduk. Kandang Jaka yang biasanya tenang mendadak riuh dengan suara kambing yang mengembik panik. Sesuatu yang besar tengah mengintai dalam bayangan malam. Seekor harimau besar muncul dari balik semak-semak, matanya menyala seperti obor di kegelapan. Tubuhnya kekar, dan gerakannya begitu anggun tapi mematikan. Ia perlahan mendekati kandang, menyeringai seolah sudah pasti akan mendapatkan santapan malamnya. Biru, yang sedang tidur di dekat pintu rumah, langsung terbangun saat mendengar kegaduhan. Ia berdiri, telinganya tegak, memperhatikan harimau yang mendekat dengan hati-hati. Tanpa ragu, Biru melompat ke depan, berdiri di antara kandang dan harimau. Harimau itu menghentikan langkahnya, memperhatikan Biru dengan tatapan tajam. Ada keheningan sesaat, seperti kedua binatang itu saling mengukur kekuatan. Biru tidak mundur. Ia menunjukkan taringnya, mengeluarkan geraman rendah yang penuh peringatan. Namun, harimau itu tidak mudah diintimidasi. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah Biru, mencakar dengan kekuatan luar biasa. Biru berhasil menghindar, tapi cakaran itu meninggalkan goresan di tanah di dekatnya. Serigala kecil itu tahu bahwa ia menghadapi lawan yang jauh lebih besar dan kuat, tapi ia tetap tidak mundur. Pertarungan pun dimulai. Harimau itu mencoba menerkam, sementara Biru terus bergerak lincah, menghindari serangan dan menggigit setiap kali ada kesempatan. Kambing-kambing di kandang semakin panik, berdesakan hingga beberapa dari mereka terluka karena saling bertabrakan. Di tengah pertempuran, Biru berhasil menggigit kaki harimau itu, membuatnya mengaum kesakitan. Namun, serangan balik dari harimau itu tidak bisa dihindari. Biru terpental ketika harimau mencakar sisi tubuhnya. Luka mulai terlihat di tubuh serigala kecil itu, darah mengalir, tapi ia tidak menyerah. Biru melompat ke arah harimau, kali ini menggigit bagian lehernya dengan gigitan yang kuat. Harimau berusaha melepaskan diri, menggeliat liar hingga akhirnya mundur beberapa langkah. Mereka saling menatap lagi, tapi kali ini, harimau itu tampak ragu. Ia menyadari bahwa meskipun kecil, Biru tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Setelah beberapa saat, harimau itu memutuskan untuk mundur.
Ia melangkah pelan ke dalam kegelapan, meninggalkan kandang yang porak-poranda. Biru berdiri terpincang-pincang di depan kandang, tubuhnya berlumuran darah. Kambing-kambing di dalam kandang mulai tenang, meski beberapa masih tampak gemetar. Saat pagi tiba, Jaka kembali dari kota dengan hati ringan. Ia membawa beberapa peralatan baru dan makanan tambahan untuk ternaknya. Namun, ketika ia tiba di rumah, senyum di wajahnya hilang seketika. Kandangnya rusak, beberapa kambing mati, dan beberapa lainnya terluka. "Biru," seru Jaka, panik. Biru muncul dari balik kandang, berjalan perlahan dengan tubuh yang penuh luka. Ia tampak kelelahan, tapi matanya tetap menatap Jaka dengan tenang. Jaka mendekat, lalu terkejut melihat kondisi sahabatnya itu. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Jaka, setengah berteriak. Ia memeriksa kambing-kambingnya yang terluka, lalu melihat bangkai beberapa ekor yang mati. Ia berbalik ke arah Biru, amarahnya meluap. "Ini perbuatanmu, Biru? Kau menghancurkan segalanya." Jaka mengangkat suaranya. Biru hanya diam, menatap Jaka dengan mata yang penuh kesedihan. Ia tidak melawan atau mencoba membela diri. Setelah beberapa saat, Biru menundukkan kepala, lalu berjalan menjauh, meninggalkan Jaka yang masih berdiri di tengah kekacauan. Jaka memukul pagar kandang dengan frustrasi. "Kenapa kau melakukan ini, Biru? Aku mempercayaimu," teriaknya. Namun, tak lama kemudian, seorang tetangga datang berlari menghampirinya. "Jaka, aku melihatnya tadi malam. Seekor harimau menyerang kandangmu," katanya dengan napas terengah-engah. Jaka tertegun. "Harimau?" tanyanya, merasa tak percaya. "Ya, harimau besar. Aku tidak berani mendekat, tapi aku melihat serigala kecilmu melawan harimau itu. Dia melindungi kandangmu, Jaka. Jika bukan karena dia, mungkin semua kambingmu sudah habis." Kata-kata itu membuat Jaka membeku. Ia memandang ke arah tempat Biru menghilang, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia telah salah paham pada sahabatnya yang justru telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi ternak-ternak mereka. "Biru," bisik Jaka, matanya mulai berkaca-kaca. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah hutan untuk mencari sahabatnya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan Biru dan meminta maaf sebelum semuanya terlambat. Biru melangkah perlahan meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat perlindungannya. Langkahnya berat, tubuhnya lemah akibat luka-luka dari pertarungan melawan harimau semalam. Namun, apa yang lebih menyakitkan dari luka di tubuhnya adalah perasaan ditolak oleh Jaka, sahabat yang selama ini ia percaya. Hutan malam itu dingin dan sunyi. Angin bertiup kencang, membawa suara daun-daun yang bergesekan. Biru terus berjalan tanpa arah, meninggalkan jejak darah di tanah yang ia lewati. Sesekali, ia berhenti untuk menarik napas dan menjilat luka di tubuhnya, mencoba meredakan rasa sakit. Di rumah, Jaka masih berdiri di depan kandang yang porak-poranda. Ia merasakan amarah bercampur penyesalan. Ia melihat ke arah luka-luka di tubuh kambing-kambingnya, membayangkan kerusakan yang terjadi. Dalam pikirannya, ia merasa Biru telah mengkhianatinya. Namun, setelah mendengar penjelasan tetangganya tentang apa yang sebenarnya terjadi, perasaan Jaka berubah drastis. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. "Serigalamu yang melawan harimau itu, Jaka. Jika bukan karena dia, kandangmu mungkin sudah kosong sekarang." Jaka merasakan penyesalan yang mendalam. Ia memandang ke arah pintu rumahnya, berharap Biru masih ada di sana. Tapi sahabatnya itu sudah pergi. "Aku telah menyalahkan dia. Aku mengusirnya," bisik Jaka, suaranya bergetar. Tetangganya menepuk bahu Jaka. "Kalau kau peduli pada dia, temukan dia sebelum terlambat. Hutan itu berbahaya untuk serigala yang terluka." Jaka tersentak. Tanpa membuang waktu, ia mengambil obor dan tombaknya, lalu berlari menuju hutan. Udara malam semakin dingin, dan bayangan gelap pepohonan membuatnya sulit melihat. Namun, ia tidak peduli.
Di kepalanya hanya ada satu tujuan, menemukan Biru dan membawanya pulang. Sementara itu, Biru telah mencapai sebuah sungai kecil di tengah hutan. Ia menunduk untuk meminum air, mencoba mengembalikan sedikit tenaga. Namun, rasa lelah yang begitu dalam membuat tubuhnya limbung. Ia terjatuh di tepi sungai, bernapas dengan berat. Dalam kesendiriannya, ia merasa kehilangan. Aku hanya ingin melindungi mereka, pikir Biru, matanya mulai terpejam. Jaka terus memanggil-manggil nama Biru di sepanjang jalan setapak yang gelap. Biru! Di mana kau, sahabatku? Teriaknya, suaranya penuh dengan penyesalan. Namun, hanya suara angin yang menjawabnya. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin besar rasa takutnya. Bagaimana jika Biru terluka parah dan tidak bisa bertahan? Bagaimana jika ia tidak menemukan sahabatnya itu tepat waktu? Pikiran-pikiran itu membuat langkah Jaka semakin cepat, meskipun kakinya mulai lelah. Akhirnya, ia menemukan jejak darah di tanah. Hatinya mencelos. Ini pasti milik Biru, gumamnya. Ia mengikuti jejak itu, berharap ia tidak terlambat. Setelah berjalan cukup jauh, Jaka akhirnya menemukan Biru. Serigala kecil itu terbaring di tepi sungai, tubuhnya hampir tak bergerak. Jaka segera berlari menghampiri sahabatnya itu, berlutut di sampingnya. Biru. Oh, Biru, maafkan aku, kata Jaka dengan suara bergetar. Ia mengelus kepala Biru dengan lembut. Aku salah paham. Aku tidak seharusnya mengusirmu. Biru membuka matanya perlahan, menatap Jaka. Meski tubuhnya lemah, ekornya bergoyang sedikit, tanda bahwa ia mengenali sahabatnya itu. Jaka merasa dadanya sesak melihat kondisi Biru yang begitu lemah. Jangan khawatir, aku akan membawamu pulang, ujar Jaka. Ia dengan hati-hati mengangkat tubuh Biru, memeluknya erat-erat. Perjalanan pulang terasa panjang, tapi Jaka tidak peduli. Setiap langkah yang ia ambil penuh dengan tekad untuk menebus kesalahannya. Ia tahu bahwa ia hampir kehilangan sahabat terbaiknya karena kemarahan yang tidak berdasar. Ketika akhirnya mereka sampai di rumah, Jaka segera merawat luka-luka Biru. Ia membersihkan darah di bulu sahabatnya itu dan membalut luka-lukanya dengan kain bersih. Sepanjang malam, Jaka duduk di samping Biru, memastikan serigala kecil itu merasa aman dan nyaman. Biru, aku janji. Aku tidak akan pernah meragukanmu lagi. Kau adalah sahabatku, dan aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu, kata Jaka dengan suara penuh emosi. Biru, meski masih lemah, menjilat tangan Jaka, menunjukkan bahwa ia telah memaafkan sahabatnya itu. Momen itu membuat Jaka merasa lega, tapi ia tahu bahwa ia harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat ia hancurkan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Jaka dan Biru kembali menemukan kedamaian. Meski luka fisik dan emosional masih terasa, mereka tahu bahwa persahabatan mereka jauh lebih kuat dari rintangan apapun. Pagi itu, Jaka tidak bisa tidur semalaman. Penyesalan menggerogoti hatinya seperti duri yang menancap semakin dalam. Ia duduk di depan rumahnya, menatap hutan yang lebat di kejauhan. Biru telah pergi, dan ia tahu semua ini salahnya. Bayangan tentang luka-luka di tubuh Biru tidak bisa hilang dari pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat tatapan penuh kesedihan Biru saat ia mengusirnya. Jaka menggelengkan kepala, berusaha mengusir rasa bersalah yang semakin kuat. Aku harus menemukannya, gumamnya akhirnya. Tanpa membuang waktu, Jaka mengambil tombak dan kantong berisi sedikit bekal. Ia mengikatkan obor di punggungnya, bersiap untuk memasuki hutan. Matahari baru saja naik, cahayanya masih redup, menerangi jalan setapak yang akan ia lalui. Ini salahku. Aku tidak akan kembali sebelum menemukanmu, Biru, kata Jaka pada dirinya sendiri sebelum melangkahkan kaki menuju hutan. Hutan itu terasa lebih gelap dan menakutkan dibanding biasanya. Angin dingin bertiup, membawa suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung yang terdengar jauh. Jaka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang ia kenal, tetapi jejak Biru seakan hilang begitu saja. Biru!
"Di mana kau?" teriak Jaka, suaranya menggema di antara pepohonan. Namun, hanya suara alam yang menjawabnya. Sepanjang perjalanan, Jaka terus mencari tanda-tanda keberadaan sahabatnya itu. Ia memeriksa jejak di tanah, berharap menemukan bekas kaki biru atau mungkin noda darah yang tertinggal. Sesekali, ia berhenti dan memanggil nama biru, tapi tidak ada jawaban. Saat siang berganti sore, Jaka mulai merasa lelah. Ia berhenti di bawah pohon besar untuk minum dan mengumpulkan tenaga. Namun, di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu. Suara ranting yang patah, diikuti oleh suara gemerisik di semak-semak. Jaka berdiri dengan waspada, menggenggam tombaknya erat-erat. Ia mengira mungkin itu adalah hewan buas, tapi ketika ia mendekati sumber suara, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di balik semak-semak, Jaka menemukan jejak darah yang memanjang. Hatinya mencelos. "Biru," bisiknya. Ia segera mengikuti jejak itu, berharap bahwa sahabatnya masih hidup. Jejak itu membawanya semakin jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat terbuka. Di tengah-tengah, ia melihat biru. Namun, pemandangan itu membuat darahnya berdesir. Biru terperangkap dalam sebuah jebakan pemburu. Kaki depannya terjepit oleh perangkap besi yang tajam, dan tubuhnya tergeletak lemah di tanah. Matanya yang sayu menatap kosong ke arah hutan. "Biru!" Jaka berlari mendekat, berlutut di samping sahabatnya itu. Biru mengangkat kepalanya perlahan saat mendengar suara Jaka, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Jaka memeriksa jebakan itu dengan cepat. Besi tajamnya telah melukai kaki biru dengan parah, dan darah mengalir dari luka tersebut. Jaka menggigit bibirnya, menahan emosi yang hampir meluap. "Biru, maafkan aku. Ini semua salahku," katanya dengan suara gemetar. Dengan hati-hati, Jaka membuka jebakan itu. Namun, karena besinya sudah berkarat, perlu usaha keras untuk melepaskannya. Sementara itu, biru hanya diam, tidak melawan meskipun rasa sakitnya terlihat jelas. Akhirnya, setelah beberapa saat, Jaka berhasil melepaskan jebakan itu. Ia menggendong biru dengan lembut, memeluk tubuh sahabatnya itu erat-erat. "Aku tidak akan membiarkan kau menderita lagi. Aku janji," bisiknya. Perjalanan pulang terasa berat. Tubuh biru yang lemah membuat Jaka harus berhati-hati saat melangkah. Hutan yang gelap mulai terasa semakin menekan. Tapi ia tidak peduli. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membawa biru kembali ke rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah, Jaka langsung membawa biru ke dalam. Ia membersihkan luka di kaki biru dengan hati-hati, meski serigala kecil itu meringis kesakitan. Setelah itu, Jaka membalut lukanya dengan kain bersih yang ia rendam dalam ramuan herbal. "Biru, kau akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu lagi," kata Jaka dengan suara penuh emosi. Ia mengelus kepala sahabatnya itu, berharap biru tahu betapa menyesalnya ia. Biru menatap Jaka dengan mata yang penuh kelelahan, tapi ada kilatan kecil di dalamnya, kilatan pengampunan. Meski tubuhnya masih lemah, ia menjilat tangan Jaka, tanda bahwa ia telah memaafkannya. Malam itu, Jaka duduk di samping biru, memastikan sahabatnya merasa aman. Meski rasa bersalah masih menghantuinya, ia merasa sedikit lega karena biru telah kembali ke rumah. Kini, ia bertekad untuk menjaga sahabatnya itu dengan lebih baik, karena ia tahu bahwa biru telah memberikan segalanya untuk melindungi apa yang mereka miliki. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Jaka berbisik, "Kita akan melewati ini bersama, Biru. Aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Pagi pertama setelah kembalinya biru terasa berbeda. Matahari bersinar lembut, cahayanya menerobos melalui jendela rumah Jaka, menyentuh tubuh biru yang masih berbaring lemah di sudut ruangan. Luka-luka pada tubuh biru masih terlihat jelas, namun ia kini tertidur dengan damai. Jaka duduk di dekatnya, memperhatikan napas biru yang perlahan-lahan kembali stabil.
Sesekali, ia mengganti balutan luka sahabatnya dengan ramuan herbal yang ia racik semalam. "Kau pasti sembuh, Biru," gumam Jaka, matanya memancarkan keyakinan. Berhari-hari Jaka merawat Biru tanpa kenal lelah. Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya sementara waktu demi memastikan sahabatnya pulih dengan baik. Setiap pagi, ia membawakan air dan makanan untuk Biru. Terkadang, ia membacakan cerita-cerita lama yang ia dengar dari mendiang ayahnya, berharap suaranya memberi semangat kepada Biru. Tetapi, proses pemulihan itu tidak mudah. Luka-luka di tubuh Biru lambat sembuh, dan beberapa kali Jaka mendapati sahabatnya itu menangis dalam diam. Rasa sakit fisik Biru mungkin besar, tetapi Jaka tahu luka di hati sahabatnya lebih mendalam, luka akibat pengkhianatan yang tak disengaja. Suatu pagi, ketika Jaka sedang menggembalakan kambing di ladang dekat rumah, ia mendengar suara langkah kaki kecil di belakangnya. Ia menoleh dan terkejut melihat Biru berjalan perlahan mendekatinya. Kaki Biru masih terlihat pincang, tetapi ia berusaha keras untuk berdiri dan berjalan. "Biru," seru Jaka dengan penuh sukacita. Ia segera menghampiri sahabatnya itu, memeluknya dengan hati-hati. "Kau sudah kuat, ya?" Biru menatap Jaka, seolah berkata bahwa ia ingin kembali membantu sahabatnya. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, Biru berjalan mengikuti Jaka sepanjang hari itu, meskipun terkadang ia harus berhenti untuk beristirahat. Melihat semangat Biru, Jaka merasa harapan baru menyala dalam dirinya. Ia mulai mengajarkan Biru kembali menjaga ternak, tetapi dengan lebih hati-hati kali ini. Ia juga memastikan Biru mendapatkan makanan yang cukup untuk mempercepat pemulihannya. Berita tentang keberanian Biru akhirnya tersebar di desa. Awalnya, para tetangga masih memandang serigala itu dengan rasa takut. Tetapi ketika mereka mendengar kisah bagaimana Biru melawan harimau demi melindungi kambing-kambing Jaka, pandangan mereka perlahan berubah. Suatu hari, seorang tetangga datang ke rumah Jaka membawa sekeranjang makanan. "Ini untuk Biru," kata tetangga itu sambil tersenyum malu. "Kau benar, Jaka. Dia bukan serigala biasa. Dia pelindungmu." Jaka terharu menerima hadiah itu. Ia tahu betapa sulitnya bagi orang-orang desa untuk menerima keberadaan serigala di tengah mereka. Tetapi keberanian Biru telah mengubah hati mereka, sedikit demi sedikit. Biru juga mulai diterima oleh kambing-kambing Jaka. Awalnya, hewan-hewan itu tetap takut mendekatinya, terutama setelah serangan harimau. Namun, Biru menunjukkan sikap lembut. Ia menjaga jarak agar kambing-kambing tidak merasa terancam, tetapi tetap berjaga di sekitar mereka. Lama-kelamaan, kambing-kambing itu kembali merasa nyaman dengan kehadirannya. Waktu berlalu, dan Biru akhirnya pulih sepenuhnya. Luka di tubuhnya meninggalkan bekas, tetapi semangatnya tidak pernah pudar. Kini, Biru selalu berada di sisi Jaka, baik saat menggembalakan kambing maupun di rumah. Jaka merasa persahabatannya dengan Biru semakin erat. Ia sering berbicara dengan sahabatnya itu, meskipun Biru tidak pernah membalas dengan kata-kata. "Kau tahu, Biru," kata Jaka suatu hari, "aku dulu berpikir bahwa manusia dan serigala tidak bisa bersahabat. Tapi kau telah mengubah semua itu." Biru menatap Jaka dengan matanya yang cerdas, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan sahabatnya. Ia mengibaskan ekornya dengan semangat, membuat Jaka tertawa kecil. Hari itu, Jaka dan Biru pergi ke pasar desa untuk pertama kalinya sejak insiden harimau. Banyak orang memandang Biru dengan rasa kagum dan hormat. Anak-anak kecil bahkan berani mendekat untuk mengelus kepala serigala itu. "Biru adalah pahlawan, Jaka," kata salah seorang warga. "Kami bangga memiliki dia di desa ini." Jaka tersenyum mendengar pujian itu. Namun, baginya, Biru lebih dari sekadar pahlawan. Biru adalah keluarga. Seiring waktu, Jaka dan Biru menjadi legenda di desa tersebut. Cerita tentang keberanian Biru dan pengorbanannya demi sahabatnya sering diceritakan dari mulut ke mulut. Mereka menjadi simbol persahabatan sejati, bukti bahwa kepercayaan dan kasih sayang bisa mengatasi perbedaan apapun. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang,
Jaka sering duduk di depan rumahnya, ditemani Biru. Mereka menatap ke arah hutan yang gelap, tempat di mana persahabatan mereka diuji dan diperkuat. "Biru," kata Jaka suatu malam, mengelus kepala sahabatnya itu, "apapun yang terjadi, kau adalah bagian dari hidupku. Aku beruntung memiliki sahabat seperti kau." Biru menggonggong pelan, seolah menjawab bahwa ia juga merasa beruntung memiliki Jaka. Bersama-sama, mereka menghadapi hari-hari yang penuh tantangan dengan kekuatan ikatan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun.